tersesat gitu bang. Kita salah ambil jalur, jadi saat itu ini karena malam ya dan nggak semuanya bawa senter. Kebetulan saya ambil jalur kanan, karena waktu itu patokan saya ke kanan itu jalurnya lebih jelas dan lebar bang. Yeah. Saya lihat sosok putih tinggi bang. Sosok putih tinggi? Sosok putih tinggi itu di antara pohon gede. Pas banget ketika saya lagi ngerebahin nih, di treknya kan dulu ada cerukan yang bisa buat duduk ini bang. Kayak dulu saya direbahin, jadi pas posisi saya begini, pas banget bang, saya begini, aduh apa itu, saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Begitupun ceritanya dialami oleh narasumber gue pada malam kali ini. Sempat mengalami banyak banget teror nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Slamet. Di tahun 2006 menjadikan sebuah tahun yang kelam bagi Angga dan 17 teman pendakiannya, di mana mereka sempat mengalami tersesat di saat melakukan pendakian di gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan mengalami berbagai gangguan-gangguan mistis dari makhluk penghuni Gunung Slamet. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Angga. Selamat malam, Bang Mange. Apa kabar nih, Bang Angga? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang ya. Dari Tangerang, Bang ya? Tangerang. Wah, jauh juga nih, Bang. Thank you banget, Bang ya. Sama-sama. Udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Slamet, Bang. Slamet. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Dan berapa orang? Waktu itu ini yang mau saya ceritakan pendakian Slamet yang kedua. Oke. Di tahun 2006. 2006. Berapa rombongan tuh, Bang? Sekitar 18 orang. 18 orang? Ya. Ini open trip apa pendakian biasa aja? Pendakian biasa. Jadi waktu itu kan kita masih siswa, terus tergabung dalam organisasi Sispala ya kalau orang masih di sebut, SMA berarti ya? SMA, betul. Mungkin Oke, Bang, mengalami kejadian apanya nih, Bang? Sedikitnya aja nih, ketika pendakian pada saat itu. Memang di pendakian yang kedua ini saya banyak ngalami namanya gangguan dari semacam penampakan. Kemudian ada suara juga, Bang. Suara? Ya. Itu suaranya kayak gimana, Bang? Nah, ini saya juga agak bingung suaranya ini dibilang hewan. Kalau hewan semacam lutung saya kan pernah dengar tuh, Bang. Paham lah ya suaranya gimana. Dibilang burung juga nggak mungkin sekencang itu. Terus suaranya tuh kayak neror kita tuh, kayak semakin kita nggak buru-buru pergi itu makin kenceng, Bang. Oke, Bang, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali, Bang ya. Siap. Tentang pendakian di Gunung Slamet itu pada tahun 2006. Betul. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Oke, Bang, bisa diceritain nggak, Bang, pengalaman pendakiannya di Gunung Slamet ya? Silakan. Slamet, ya. Jadi waktu itu kita berangkat tuh hari Sabtu ya, karena dulu kita biasa sebut pesami pendakian 1 minggu. Jadi memang dari lokasi saya, Pemalang, itu cukup dekat ke Gunung Slamet. Jadi memang Gunung Slamet ini udah kayak istilahnya taman bermain lah buat kita ketika ngisi waktu weekend. Iya, rumah sendiri lah ya gitu. Iya, betul. Dan pengen cari suasana yang
pendakian yang dekat. Jadi kita memang sering ke Gunung Slamet. Jadi pada saat itu kami memutuskan berangkat bersama itu di hari Sabtu. Pas kan hari Sabtu masih sekolah dulu ya. Selesai sekitar jam 1, sekitar habis asar itu kita udah selesai packing semua. Kita berangkat tuh Bang, naik motor. Karena pada saat itu memang kita semuanya pakai motor. Dan dari awal berangkat ini memang nggak ada feeling aneh-aneh sih Bang. Jadi kita berangkat aja bareng-bareng. Dan zaman itu kan boro-boro kita ini ya, ada grup WhatsApp. Jadi ya pokoknya tikkum di depan sekolah, udah tuh yang berangkat terlambat tinggal gitu. Jadi iya. dari situ kita udah nggak kompak Bang. Jadi ketika berangkat aja udah nggak nunggu bareng dulu gitu. Saling tinggi duluan gitu tadi ya. Karena waktu itu juga kita harapannya biar sampai base camp itu masih terang. Oke. Karena perjalanan dari tempat kami ke base camp itu sekitar 1,5 jam. Kalau kita ngaret lagi udah makin malam kan sampai sana. Akhirnya kita putuskan sebagian berangkat. Saya juga salah satu yang duluan. Waktu itu saya juga mau melakukan registrasi ke base camp, sehingga saya termasuk rombongan yang awal. Nah ternyata dalam perjalanan ini juga ada hal-hal yang saya rasa di luar nalar Bang. Apa itu Bang? Ketika saya berangkat, memang masih normal, istilahnya perjalanan aman. Namun ketika sudah mendekati base camp, mungkin teman-teman yang pernah ke Gunung Slamet Surya Bambangan tahu nih tanjakan yang sebelum base camp itu kan agak panjang ya. Oh iya. Panjang itu sampai situ pas udah masuk waktu maghrib. Saya inget banget udah azan maghrib tuh. Nah tiba-tiba Bang, motor saya nggak bisa jalan Bang, nggak bisa nanjak sama sekali, mati. Terus sampai teman yang bonceng saya itu saya suruh turun. Bahkan setelah turun kita coba dorong, nggak bisa Bang, nggak bisa. Padahal itu kan motor laki ya. Motor cowok itu pakai kopling sudah saya tekan tapi nggak mau itu juga Bang. Didorong berat banget pokoknya. Sampai teman yang depan saya, motor yang depan saya itu turun untuk bantu narik Bang. Tapi akhirnya bisa tuh Bang? Bisa ketarik? Ya dengan susah payah lah, supaya akhirnya bisa. Sampainya udah di jalan yang landai itu kita bisa nyalain lagi tuh. Udah kan sampai base camp, akhirnya kita nunggu rombongan yang belakang, motor yang belakang itu ternyata juga ngalamin hal yang motornya tuh mogok. Jadi posisinya juga masih jauh Bang, mogok dia. Katanya sih 2 kali mogoknya. 2 kali mogok, akhirnya kita nunggu namanya, saya sebut inisial aja ya. Si D ini motornya mogok. Padahal kondisi motor ya dia yakin nggak masalah apa-apa, masih sehat ya. Pas oke lah, katakanlah motornya udah sampai bisa jalan lagi, bisa teratasi. Sampai itu dia di base camp. Akhirnya kita packing ulang di base camp sekitar jam, pokoknya sebelum azan Isya ya, kita start pendakian Bang. Jadi waktu itu di Slamet itu kan setelah registrasi kita mau nanjak jam berapa aja bisa Bang. Cuman karena sebenarnya target kita itu sampai ngelewatin ladang, jalur ladang itu masih terang Bang. Cuman karena satu hal tadi kan, jadi kita terlambat sampai akhirnya kita ngaret. Ya udah tuh setelah registrasi selesai, kita packing ulang udah selesai, kita berangkat itu sekitar jam 7 kurang 10 menit. Malam berarti? Malam, iya. Oke, sorry Bang. Pada saat itu si Maxi berapa itu Bang di base camp Bambangan? Saya lupa, cuman kalau kisarannya masih belasan ribu Bang ya, antara 15.000 apa 18.000 saya lupa. Per orang? Per orang, itu sudah mencakup semuanya. Di luar parkir tapi ya. Oke, iya. Setelah kita jalan, mulai trekking kan buat teman-teman yang pernah lewat Bambangan pasti tahu trek awal itu kan lewatin ladang ya. Nah di ladang itu sudah gelap Bang, dan di rombongan kami ini
nggak semuanya bawa senter. Ya akhirnya mau nggak mau beberapa yang bawa senter. Dulu juga senternya belum yang headlamp bang. Zaman segitu ya baru-baru punya headlamp ya. Punya senter kecil untuk mendaki aja belum banyak itu bang. Kita harus sewa lah. Akhirnya banyak dari kami yang bawa senternya ini security komplek. Oh, yang warna abu-abu Iya, seperti betul, itu ya, gede. yang pakai baterai gede itu. Iya, gede. Oke, iya. Ya. Akhirnya yang pakai senter itu saya juga satu yang bawa. Saya kebetulan ini karena saya pendakian kedua saya, jadi saya dianggap sudah tahu jalurnya. Akhirnya saya ditunjuk untuk jadi navigator. Saya paling depan waktu itu. Oke, setelah langkah demi langkah kita mulai masuk tuh ke ladang. Boro-boro kita foto bang. Jadi kalau pendaki sekarang mungkin foto dulu di Yang tulisan kapura itu ya. Iya. Kita udah nggak mikir lagi foto apa. Kita hanya yang ada di pikiran kita. Pokoknya kita nggak kemalaman sampai pos 5 buat camp. Oke, setelah kita jalan setapak demi setapak. Jadi dulu jalur via Bambangan bang. Itu waktu pendakian saya yang pertama. Ini kalau kita bicara siang ya, cukup jelas bang. Jadi meskipun dulu ada 2 percabangan, yang satu lewat melipir pinggir kali, satunya lewat hutan pinus, itu nanti akan nyatu di satu titik di sebelum pos 1 Bayangan. Oke. Mungkin kalau sekarang udah jadi pos ojek ya. Iya. Ya. Jadi sebelum pos itu ada jalurnya nyatu. Nah dari sinilah kita mulai merasakan pendakian yang benar-benar luar biasa. Mulai dari kita baru juga belum jauh dari base camp tersesat bang. Tersesat kita bang. Kita salah ambil jalur. Jadi saat itu ini karena malam ya dan nggak semuanya bawa senter. Kebetulan saya ambil jalur kanan. Karena waktu itu patokan saya ke kanan itu jalurnya lebih jelas dan lebar bang. Iya. Dan saya ingat banget sebelah kiri saya itu kebun ini bang, bawang, daun bawang. Jadi baunya cukup Menyengat gitu. menyengat ya. Jadi saya patokannya, oh kita masih di ladang dan ini jalur cukup jelas. Akhirnya saya nyusur ini sama teman saya 2 di belakang saya. Jadi kita bertiga, memang agak jauh tuh yang 3 ini sama yang belakangnya sekitar 3-5 meter ya. Setelah kita melangkah, baru juga berapa langkah di bang, kita kaget bang karena ternyata jalur itu blank, gelap semua dan kita juga bingung. Ini jalan awalnya lebar, tapi tiba-tiba blank dan kita sejauh senter kita sorot nih ya ke sekitaran situ, kita nggak bisa nyanter apapun bang. Itu yang saya heran. Padahal kabut belum turun, itu masih jam 7 ya, karena masih baru masuk malam, waktu malam, dan kita cukup bingung juga di situ. Ketika kita nyorot sekitar nggak bisa lihat apapun ya di sekitar, kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Karena wah kacau nih, kayaknya bukan ini jalan nih. Tapi ini ya sempat ada perdebatan kecil di situ bang sama teman. Iya tapi sebenarnya cukup jelas gitu kan. Jadi tahan lagi sebenarnya jelas. Biar nyong yo lewat gini soalnya nyong yakin temen. Jadi sorry saya pakai bahasa saya. Oh bahasa ngapak ya bang? Iya saya ngapak. Jadi maksud saya di situ saya yakin bener kalau jalannya bener yang belok kanan ini. Cuman sing nyong bingung kok jebule jalannya tugel, jalannya putus bang. Itu yang saya bingung. Ketika itu akhirnya di situ setelah diskusi kecil dan yakin bahwa itu bukan jalur, kita balik lagi bang ke titik awal nih, sama ketemu ngumpul lagi sama rombongan belakang. Setelah kita cek sedikit sekitaran situ, ternyata jalur yang benar itu justru lurus, agak kurang jelas, cuman itu yang benar bang. Semaknya masih agak cukup rapat, sedikit betul. ya? Itu yang justru jalurnya. Akhirnya setelah yakin bahwa jalurnya ini, udah tuh kita ikutin, kita susur lagi. Dan masalah belum selesai bang. Setelah kita yakin itu jalurnya, ternyata di satu titik saya melakukan cek nih, karena jalurnya kita ketemu persimpangan lagi bang. Yang satu agak menurun, tapi depannya naik, yang ini langsung nanjak bang. Jadi nanjak tapi belok gini. Waktu itu
Saya ingat betul ketika pendakian awal saya lewat yang kiri. Jadi ketika terang nih, ketika cerah, itu kirinya sungai. Sungai, kita melipir jalur itu, bukan jurang ya, istilahnya masih ada punggungannya, jadi nggak langsung patah gitu nggak. Saya susurin, ternyata jalurnya sudah ditutup bang, pakai kayu. Tanda silang gitu berarti bang? Bukan silang, ditancep-tancepin aja. Tancepin, dan wah, kok saya dalam hati saya nih, waktu saya nyenter terus kok kayu. Dulu saya yakin banget ini setelah ngelewatin ini tuh terus naik ketemu ke pos berikutnya gitu, ke pos dulu namanya Gardu Pandang dulu, sebelum sekarang jadi namanya pos Bayangan 1 ya. Setelah itu saya balik lagi ke teman, udah singkip bro, salah maning, balik maning. Jadi bukan yang ini teman-teman, saya dulu lewat sini tapi jalurnya sudah ditutup. Setelah, karena sebagian kita sudah menunggu di jalur yang atas, yang ke arah belok tadi ke atas itu, ternyata itu jalur yang benar dan langsung tembus ke pinus, hutan pinus. Berarti jalurnya digeser gitu bang ya, diubah mungkin ya? Saya kurang tahu itu alasannya kenapa, mungkin apa karena lebih ke safety ya, karena memang jalur itu kiri memang langsung jurang sungai itu tadi ya. Tapi yang saya ingat sih aman sih sebenarnya waktu itu, waktu saya awal lewat situ. Makanya saya yakin banget jalur itu bisa dilalui bang. Mungkin sekarang kalau yang mau cek sana mungkin udah nggak ada lagi lah bang, udah tutup kali ya. Karena jalur yang baru ini justru diarahin lewat yang setapak itu ya. Nah cuman setelah kita tadi udah naik ke atas ketemu pinus, ternyata bener bang jalurnya masih nanjak. Dan setelah ngelewatin pinus itu sekitar jam-jam 8 kurang ya, kita sampai di pos Bayangan. Mungkin kalau yang pendak sana itu sekarang jadi pos ojek ya. Dulu namanya Gardu Pandang, dulu hanya sebatas itu aja bang, ke pos Bayangan, dan itu difungsikan kayaknya hanya untuk Gardu Pandang bang, jadi bukan pos ya. Oke, kita sampai situ. Kita pastikan rombongan masih aman. Jadi di Gardu Pandang itu sekaligus batas antara ladang dan vegetasi lebat, hutan. Jadi patokannya kita ketika selamat dulu waktu ngelewatin itu berarti kita selanjutnya udah ketemu hutan. Udah masuk hutan ya? Ya, udah. Oke, setelah kita nanjak, oh ya, saya lupa. Jadi ada teman saya namanya si A. Memang ini agak aneh bang. Jadi selain kejang hal-hal tadi yang di luar nalar, motor mogok segala macem, si A ini dia bawa helm bang. Bawa helm? Bawa helm. Naik gunung bawa helm? Helmnya juga full face bang. Full face. Itu saya sampai sekarang juga antara lucu juga sih bang. Itu fungsinya buat apa ya? Nah itu bang, saya dulu pikir positifnya gini, dia takut hilang kali ya di base camp, karena mungkin dia helmnya itu kan mungkin agak mahal. Di zaman situ mahal, terus takut hilang, dan kemungkinan guanya dia mau foto di puncak. Pakai helm. Karena helmnya bermerek mungkin ya. Bisa jadi atau ya sensasi lah. Iya. Udah gitu, jadi kita sempat berdebat lagi sama Adit. On nggak bawa helm? Wah apa sih? Munggah, kamu bawa helm buat apa? Jadi helm pas di Gardu itu awalnya mau ditinggal situ bang, kan waktu itu kan pendakian sepi, jadi kita nggak ada kepikiran untuk kehilangan barang lah di jalur ya. Jadi saya pikir, wis dokon kene bae helmnya, taruh sini aja helmnya. Engko pas mudun nembe go maning. Jadi pas turun kita bawa lagi gitu. Jadi pas ke atas nggak repot. Iya. Wes ora apa-apa. Nong bisa nggawa kak? Nggak apa-apa, saya bisa bawa kok gitu bang. Jadi aduh, ya wes, ya udahlah saya nurut aja nih. Udahlah, yaudah kalau lu nggak ngerepotin, yaudah kita lanjut. Udah tuh dari situ jalan masuk dulu hutan mulai dari pos Gardu Pandang itu udah benar-benar rapat bang. Ingat banget saya. Jadi mungkin kalau sekarang selamat kondisinya udah banyak yang terbuka,
setelah kebakaran ya kalau salah tahun 2014-15 itu. Jadi dulu tuh masih lebat, benar-benar rapet. Jadi setelah kita ngelewatin Gardu Pandang, pohon itu nutupin sampai kita nggak bisa lihat langit. Jadi ketika malam, sekalipun kita malam di gunung, karena kan kalau terbuka langitnya masih biru ya. Iya. Kemungkin kayak ada bulan gitu bisa terang gitu Nah, ya. betul. Ini benar-benar rapet dan vegetasinya rapet. Udah tuh kita nggak bisa lihat bintang lagi lah istilahnya. Kita lanjut jalan, masih aman tuh jalan tek, sampailah kita di pos 1 Pondok Gembirung. Pondok Gembirung sekarang memang udah ada warungnya ya. Sekarang boro-boro warung bang. Shelternya aja nggak ada bang. Cuma tulisan dulu. Waktu dulu itu? Iya. Masih belum ada shelter Belum ada shelter. Dan areanya nggak seluas sekarang. Dulu tulisan, udah kalau apa namanya, kita mau nge-camp bisa aja, cuman areanya nggak luas bang. Setelah kita lewatin pos Pondok Gembirung itu, pos 1, lanjut tuh ke pos 2 karena kita lagi-lagi biar nggak kemalaman, nggak terlampau pagi lah sampai di pos 5. Pas jalan, udah mau menjelang pos 2, kayaknya kabut mulai turun bang. Kabut turun, tapi belum tebel nih. Kabut turun, dan nggak lama kemudian, pas kalau nggak salah pas udah mau nyampe pos 2 itu, pos Pondok Walang ya kalau salah. Pondok Walang itu hujan rintik-rintik bang. Mulai hujan rintik-rintik. Udah tuh kita masih, anggaplah masih rintik-rintik doang. Jadi kita lanjut tuh. Masih bisa lah ya? Iya, kita nggak pakai raincoat. Kita lanjut tuh, rintik-rintik. Ternyata makin deres bang. Pas setelah sampai di pos 2 Pondok Walang, deres. Dan kita tetap lanjut tuh. Dan setelah lewatin pos 2 tuh bener bang, masih tetap rintiknya makin kenceng lah. Bukan hujan deras tapi ya, masih kenceng. Dan akhirnya sebagian dari kami pakai raincoat. Setelah pakai raincoat, lanjutkan jalan. Dari situ perjalanan makin pelan banget bang. Langkah demi langkahnya itu bener-bener kita berat. Jadi ditambah rombongan kami dari ber-18 ini sekitar 5 orang kan cewek ya. Oh, oke. Dari 18 orang, ceweknya 5. Ceweknya 5. Udah tuh, dari situ kita lebih sering break bang. Mungkin baru 10-15 langkah break. Bahkan breaknya lebih lama dari langkah kita sendiri bang. Sampai akhirnya ngaret. Sampai akhirnya kita nggak terlalu target pos lagi. Pokoknya kita sampai pos 5, kita nggak peduli lewat pos apa, kita lanjut. Nah, sejak dari posisi itu, antara pos 2 ke 3, kita udah mulai di rolling nih, gantian. Jadi saya ditarik mundur jadi sweeper bang. Jadi navigatornya ganti. Kemudian saya sebelum sweeper, saya sempat follower dulu. Follower, jadi kan selang-seling tuh yang cewek berurutan, habis itu saya followernya di belakang, baru yang sweeper. Nah, oke, kita udah mulai tukar posisi, lanjut. Hujan masih belum reda bang. Kita masih belum ada feeling aneh-aneh tuh bang. Namanya di hutan, di gunung. Wajar ya gitu. Iya, cuaca tiba-tiba berubah, tiba-tiba hujan, kita udah siap hadapin lah. Cuman ini kok langkah kita makin berat ya. Terus kabut makin tebel bang. Jadi nggak lama setelah hujan agak deras, rintiknya cukup deras tadi, kabut tebel datang. Sampai kita nggak ngeh itu, sampai di pos 3 itu ternyata udah kita lewatin, pos 3-nya sudah kita lewatin bang. Karena waktu itu perjalanan malam dan juga pos itu nggak sejelas sekarang kan. Ternyata kita udah zaman dulu itu masih cuma plang nama aja berarti. Betul, iya. Masih belum ada shelter berarti. Belum. Shelter hanya di pos 5 sama pos 7. Iya. Terus jadi pas kita udah ngelewatin pos 3, nah ini saya mulai merasakan aura yang agak beda bang. Jadi karena kita nggak ngeh kalau kita udah ngelewatin pos 3, ternyata setelah saya inget lagi, ternyata itu kita udah masuk areanya pos 4 bang. Mungkin yang teman-teman tahu tuh pos Samarantu. Iya. Jadi pos Samarantu zaman segitu itu masih ada semacam jalur yang bentuknya kayak
pintu gerbang itu bang. Jadi kayak pohon gede, 2, terus nyatu bang. Pokoknya kalau kita malam tuh disorot tuh kayak pintu lah. Jadi bentuknya agak kotak kayak pintu gitu. Itu kita masih lewat situ. Tapi kita nggak menyadari kalau itu ternyata udah masuk area pos Samarantu. Karena kita hanya fokus bagaimana caranya cepat sampai pos 5 bang. Nah, langkah demi langkah kita tetap lanjutkan, terus sampai di titik dimana kita lelah banget ya bang ya. Akhirnya kita lebih banyak baring bang di jalur. Bayangin aja kita pendakian Sabtu Minggu tapi rasanya kayak hari biasa bang. Sepi. Saking sepi, akhirnya kita bisa baring di trek gitu bang. Nah di saat itulah hujan turun lagi bang. Gerimis turun, kabut juga masih kadang muncul, gerimis lagi turun. Kita benar-benar lelah, semuanya baring bang. Saya juga waktu itu saking lelahnya pas baring di trek itu kayak mulai berhalusinasi bang. Jadi aduh kayak ada penyesalan bang. Jadi kayak aduh ngapain sih gue udah tahu enakan tidur di rumah gitu kan. Mulai ngaco lah pikiran tuh udah mulai aduh kayak nyesel gitu bang. Ngapain sih naik malam terus udah tahu enak di rumah gitu kan, di baring di kasur itu mulai aneh-aneh tuh pikirannya, udah bayangannya di rumah aja pokoknya. Dan di rombongan kita ini banyaknya bengong bang, bengong di samping lelah semua, banyak bengongnya nih. Tapi tetap kan satu teman saya tuh namanya Site, ayo semangat, delat maning anjuk, ayo delat maning anjuk, sebentar lagi sampai. Udah tuh dari situ ya udahlah daripada kita lama-lama kan di jalur, kita berdiri lagi lanjut. Nah baru juga berapa langkah bang, udah kita break lagi bang. Wah bener-bener tuh baru berlangkah kita break lagi. Nah break yang ini agak lama bang, saking lamanya kita sampai beberapa dari kita tuh ketiduran. Ketiduran. Saya juga sama, tapi saya belum sampai tidur sih. Baring lihat ke atas. Nah saat ini nih mulai tuh saya lihat sosok putih tinggi bang. Sosok putih tinggi itu di antara pohon gede. Pas banget ketika saya lagi ngerebahin nih di treknya kan dulu ada celukan yang bisa buat duduk ini bang. Carrier saya direbahin. Jadi pas posisi saya begini, pas banget bang saya begini. Aduh apa itu? Saya langsung alihin aja tuh. Kacau nih. Gue lihat apa tuh? Jadi dia ada di atas samping saya gini. Cuman saya nggak pengen lama-lama lihat gitu. Takutnya saya malah kaget, malah bikin teman-teman panik. Saya pendem aja tuh, diem-diem. Udah jangan gue lihat lagi. Udah tuh setelah lama baring, kita putusin lanjut. Belum juga kita mau naikin ini bang, keril. Ada sekelebatan lagi bang, putih. Dan itu ada di sosoknya itu ada di sebelah kiri dari sosok yang tadi. Kalau bentuknya sih hampir mirip ya, cuman ini hanya lurus aja bang, putih bang. Berarti ada 2 tuh sosok bang? Iya, kalau yang saya lihat 2. Jadi ketika saya lihat yang sebelah kiri, dia pasif bang, jadi hanya anteng aja itu diem. Kalau yang kanan tuh agak gerak cepet gitu bang. Soalnya waktu itu kabut tebel nih, saya tetap pikir, wah ini kayaknya kabut doang gitu. Wah ini mah kabut doang ini mah. Saya tetap yakin ini kabut. Cuman kok, ya itu tadi kalau saya lihat lagi, wah masih bentuknya begitu. Udah tuh saya cuekin aja. Kalau boleh tahu itu makhluk apa itu bang? Kalau misalkan kayak ngeliat jelas gitu. Sosoknya ini memang dia ngambang bang, dia terbang bang. Jadi di antara pohon-pohon gede di antara pos 3 pos 4 itu yang satu geraknya cepet tuh, set. Yang kiri ini dia stay aja dia. Kuntilanak apa? Kayaknya bukan, hanya sosok putih. Panjang bang, lurus gitu bang. Pokoknya bentuknya tuh kayak ada tangannya juga sih, gini. Kalau yang sebelah kiri ya,
Iya. Sorry, sebelah kanan saya. Kalau sebelah kiri dia pasif, dia lurus ya udah gitu. Udah saya cuekin, akhirnya setelah komando lanjut, kita langkah lagi, lanjut, setapak demi setapak. Ada lagi gangguan bang. Sekarang suara. Ya, suara ini semuanya kita dengar. Semuanya kita dengar. Awalnya kita anggap ini hanya suara hewan biasa, hewan malam ya. Cuman suaranya ini cenderung seperti neror kita bang. Jadi kayak seolah ngusir kita gitu bang. Lu jangan lama-lama di sini gitu. Jadi makin jelas di telinga. Terus dari situ saya ditunjuk lagi untuk jadi navigator. Udah tuh bang. Dari situ saya nunduk bang. Saya jangan nunduk ketika suara itu masih kita dengar ya. Saya sepanjang jalan nunduk aja pokoknya. Sampai suara itu nggak kedengeran lagi bang. Dan dari situ makin nggak karuan karena udahlah kita kecapean, udah ngantuk kan. Ternyata pas kita cek itu udah jam 11 bang. Baru di situ bang. Baru di posisi antara pos 4 pos 5 itu masih jam 11. Kita break lagi. Setelah break lagi itulah ada satu temen saya yang cewek, saya sebut M ya, dia bengong aja. Awalnya saya hanya berpikir, oh dia kayaknya hanya kelelahan. Sampai pada akhirnya saya mikir, aduh jangan-jangan dia surupan atau apa ya. Akhirnya setelah kita yakinin lagi, wah udah nggak apa, dia kayak lelah doang. Dia masih mau minum soalnya, masih sadar kita minum dulu. Cuma nggak ngobrol aja berarti? Iya, nggak ngobrol bang. Bersuara aja? Iya. Oke. Dari situ kita lanjut. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pas kita udah lanjut ke pos 5 nih bang, ternyata si D ini, saya sebut D ya, dia bilang waktu kita break lama itu dia juga lihat makhluk bang. Ya kalau boleh bilang pocong ya. Pocong? Iya, dia bilang lihat pocong bang. Kalau posisinya sih entah di deket-deket yang pas saya lihat atau enggak, saya kurang tahu. Intinya saya lihat cuman dia sama-sama diem bang. Saya diem, dia juga diem. Berarti dia ngeliat jelas pocong bang? Iya, dia lihat jelas. Posisinya dia nggak cerita, dia hanya bilang si D ini ngelihat, dan dia ceritanya pas sudah turun. Sama-sama diem kan. Nah terus teman saya yang bisa indigo itu bisa ngelihat, bisa ngebaca gitu, dia bilang jadi suara yang tadi itu suara manggil bang. Suara manggil? Iya, manggil teman-temannya. Dan dia ceritanya pas udah di bawah. Iya. Pas dia bilang gitu, wah kita udah kayak bengong aja kan. Manggil tuh ya. Udah tuh setelah kita lanjut di perjalanan, sampailah di pos 5 itu jam 2 bang. Jam 2 dini hari? Iya, jam 2 dini hari. Itu udah ngaret banget, padahal target awalnya jam 11-an, kita udah sampai pos 5. Ini jam 2 bang, baru nyampe. Dan di saat lelah itu, ya sebagian dari kami mendirikan tenda di depan shelter itu ya. Karena shelter di tahun itu udah ada. Bedeng itu? Iya, bedeng yang seng gitu ya. Iya. Sebagian di dalam, yang cewek-cewek di dalam. Oke, karena udah lelah itu, kita juga besoknya ngejar summit. Tapi ternyata meleset lagi bang dari perkiraan. Jam 8 kita belum naik. Pada saat buka tenda di pos 5 itu nggak ada yang makan bang, rombongan lo? Jadi kalau saya boleh cerita, waktu saya mendaki dulu, memang saya lebih banyak makan biskuit aja bang. Memang ada yang bawa kompor nih, cuman istilahnya nggak kayak sekarang nih ya, langsung masak besar, lauk-lauknya ini. Dulu memang kita bawa kompor, cuman waktu itu kita makan
Itu juga saya cuma makan mie-nya aja bang. Masak mie doang berarti? Iya, waktu itu kita belum bisa masak nasi bang, nasinya nggak jadi. Berarti lebih banyak kayak roti gitu ya? Iya, bener, biskuit sama roti. Iya. Nah terus karena kita udah lelah juga bang, jadi buru-buru masak kan. Akhirnya kita makan biskuit, terus yang ada aja lah, semampunya. Kayak tadi saya bilang mie, akhirnya kita masak mie itu, saya hanya makan mie doang saat itu. Dan tertidur di pos 5. Besokannya tuh jam 8 kita baru summit bang, baru lanjut ke pos 7. Nah di pos 7 karena kita udah capean, sampai ada teman saya yang ketiduran di jalur. Dan dari situ rombongan kami terpecah, hanya sebagian yang lanjut ke Atas pos Pelawangan. Saya lanjut karena ada teman-teman saya yang penasaran sama Puncak Slamet kan, karena dari sebagian kami itu ada yang belum pernah ke Gunung Slamet. Cuman karena perbekalan kita menipis, terus waktu udah cukup terik tuh bang, udah jam 12 ya waktu mau summit itu. Terus ditambah kabut udah mulai turun, akhirnya kita sampai di Pelawangan doang. Nggak ada yang sampai puncak? Nggak ada sampai puncak. Terus pada saat itu memang saya juga heran ya, jarang ketemu pendaki entah itu naik atau turun bang. Kita sekalinya ketemu ternyata pas justru gagal summit itu bang, dia ada orang yang lintas ternyata dari jalur Baturaden dia. Jadi mungkin kalau pendakian dulu tuh kan untuk untuk lintas itu mungkin nggak seribet sekarang kali ya. Iya. Untuk perizinannya. Kalau dulu masih diperbolehkan ya, iya, bebas gitu. Memang pendaki waktu itu sih pendaki udah senior ya, udah entah dari organisasi apa, dia turunnya lewat Bambangan. Cuma ketemu itu aja berarti rombongan? Iya. Pas berangkat satu ada dia ngecamp di pos 6 kalau nggak salah. Dia pos 6 kan ada area yang datar tuh ya, di sebelah kanan jalur. Kayak agak ada tindakan, dia di situ deh. Udah kita ketika itu udah kayak gunung sendiri aja bang. Dan pas turun kita gagal summit semua, udah kan udah nggak sempat masak lagi bang. Jadi dan waktu itu masih pakai parafin. Ingat banget saya kompor cuma satu, terus cuma bawa parafin. Kalau parafin kan lama tuh ya matangnya. Akhirnya udahlah kita minyak nggak dimasak bang. Dikremes ya? Iya dikremes. Mau itu mie goreng itu kita kremes aja tuh. Memang waktu itu kurang prepare, jadi logistik seadanya. Sampai akhirnya kita putusin turun. Udah tuh masih jam-jam 2-an ya sampai di pos 5-nya itu, masih jam 2 siang. Terus packing ulang, turun tuh kita. Turun masih sore kan, masih terang, masih sore. Cuaca juga waktu itu terang sih, nggak ketemu hujan. Nah pas di pos 1 bang, ketemu pos 1 Pondok Kembiring itu, teman saya yang bawa helm itu si A itu entah dia lelah atau apa, helmnya itu bang digelundungin gitu aja bang, dilempar, digelindingin ke bawah. Iya, gelindingin ke bawah. Jadi ya kita juga udah terlampau ini ya, kecewa dari awal. Udah dibilangin dari awal ngapain bawa helm kan gitu kan. Sampai di base camp baru tuh pada cerita bang, gini gue tadi lihat gini gitu bang. Termasuk si D, saya juga, oh iya, untungnya kita nggak pada panik semua tuh. Kalau kita satu aja panik udah kacau tuh. Ya mungkin itu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi pendakian yang kita lalui memang cukup berat. Ditambah organisasi kita ilegal bang kan.
nggak disupport sama pihak sekolah berarti ya. Seharusnya kan biasa kan kalau setiap sekolah itu ada yang support gitu, yang Sispala bagaimana gitu, organisasi gitu kan selalu didukung itu. Iya, kebetulan Sekolah itu nggak di saya ini. udah nggak ngizinin lagi lah untuk kegiatan. Karena apa cinta tuh alam. Bang? Mungkin karena ada akibatnya tuh. Karena apa gitu? Dulu saya pernah dengar cerita senior saya Bang pernah jadi korban lah waktu mendaki Gunung Lawu kalau nggak salah. Iya. Entah itu terjatuh atau dia hipo, dia meninggal Bang. Awalnya karena itu, makanya dibekukan organisasi Betul. di sekolah itu. Iya. Oh, oke, iya. Jadi mungkin atas kejadian itu, dan kayaknya hanya satu guru deh yang support lah, satu guru yang support, selebihnya enggak. Enggak gitu. Mungkin karena takut kejadian terulang lagi mungkin ya, makanya dibekukan gitu ya. Iya. Oke, Bang Angga, thank you banget nih Bang, udah berbagi pengalaman pendakian di Gunung Slamet ya. Itu pada tahun 2006, mungkin berbeda banget dengan sekarang Bang. Ya? Betul Bang. Iya. Di tahun 2006 masih rapat banget mungkin. Masih Bang, rapat, hutannya. terus belum ada kebakaran juga, Iya. jadi di pos 4 Semerantu ke pos 5 itu masih rapat Bang. Oke. Kita mulai lapangnya itu setelah pos 6 ke atas. Itu Pos udah 5 mulai ke atas sudah- vegetasi itu berarti Betul. ya? Dan waktu itu edelweissnya masih tebel Bang. Masih banyak? Masih banyak, bahkan ya ini saya nggak boleh ditiru lah. Oh, iya. Sampai kita ambilin Bang. Oh, sudah bunganya. sempat metik berarti? Iya, sempat Zaman metik, itu kan masih belum ada peraturan. Iya. Masih bebas Betul, ya? Bang, iya. Iya, kalau sekarang sih jangan Iya, lah. Jadi kalau di kelas nih kayak udah buat ini aja Bang, apa namanya, keren-kerenan gitu Bang. Di kelas bunyi ini bagi-bagi, nih, gitu. iya, bunga abadi nih gitu. Padahal itu salah Bang ya? Itu yang itu buat kita salah banget Bang. Oke Bang, pendakian di tahun 2006, pada saat itu masih usia mungkin belasan ya? Saya baru genap 16. 16 tahunan ya. Untuk segi perlengkapan dan peralatan pendakian pada saat itu gimana tuh Bang? Apa seadanya aja, apa emang udah safety gitu? Zaman segitu memang boro-boro ada toko outdoor ya. Iya. Kita sekalinya ada tempat persewaan itu juga adanya di kota sebelah tuh, di Pekalongan. Wah, jauh banget berarti. Iya Bang, jadi Itu buat nyewa tenda berarti? semua segala macam peralatan pendakian ada. Oke. Dan mereknya juga nggak sebanyak sekarang. Iya, merek-merek Mungkin dulu juga Igernya masih Iger, mungkin logo lama ya, Igernya masih logo lama tuh, saya ingat banget. Nah pada saat itu saya masih pakai carrier-nya carrier tentara Bang. Carrier tentara. Mungkin kalau yang tahu carrier tentara yang bentuknya kotak itu Bang, Iya, saya masih iya. pakai itu. Oke, jam-jam segitu masih keren banget tuh Alpina tuh ya. Ya, Alpina cuman tuh. Alpina udah mulai jarang sih di tahun itu. Oh, iya. Dulu tuh kondisinya belum ada. Belum. Heeh. Masih merek-merek lokal gitu Merek ya. lokal, iya. Impor juga keren-keren itu pada saat Iya. itu ya. Tapi dari 18 orang ini ada yang bawa tenda nggak Bang rombongan lu? Dua tenda bawa dua. Itu kapasitas berapa Bang? Atau mungkin tenda dum pada saat itu? Ada satu dom, Iya. cuman satunya tenda ini Bang, apa namanya, tenda pramuka. Tenda pramuka. Iya, Oh, oke. Dan Jadi- untuk perempuan pada tidur di shelter berarti Bang? iya betul, di shelter. Oke. Shelter, bahkan waktu itu karena pas sampai di pos 5 itu udah terang Bang, saya tidurnya di ngampar di depan aja Bang, Di emperan aja. gelar apa namanya, matras, udah tuh, saya di situ aja Bang, karena udah capek, udah tenda cuma dua kan, udah saya ngampar aja di depan. Berarti nggak safety banget Bang ya? Iya, bener-bener Pakai kita nekat sepatu Bang. apa Iya. itu? Pakai sepatu sekolah aja berarti? Enggak, karena udah ini ya, banyak yang pakai sepatu sendal gunung Bang, trekking. Oh, iya udah mulai itu ya berarti Iya, ya. mulai udah ada tuh. Mungkin ada sebagian yang nggak pakai gitu juga Iya, kan. betul. Pakai sepatu sekolah gitu. Sepatu Bang. sekolah kayaknya ada satu Dari dua. mulai segi jaket, perlengkapan pribadi gitu berarti apa aja udah yang ada. Iya, Sederhana jaketnya aja. juga bukan jaket yang, ada beberapa yang bawa jaket bukan anti air ya, jadi jaketnya lebih ke kayak sweater gitu. sweater, iya. Tahu sendiri, sweater Aduh. tembus kan. Iya, kalau, iya. Terus sleeping bag juga kayaknya cuma 1-2 yang bawa Bang. Kayaknya kurang support buat pas itu. Bener. Tapi jangan dicontoh ya Bang. Buat teman-teman sekarang tuh jangan Iya. contoh ya, karena sekarang itu udah banyak buat rental ataupun mau beli online juga banyak merek-merek lokal yang Betul. bagus gitu ya Bang ya. Nah Bang, pas turun kan si D ini sempat cerita dia ngeliat pocong Bang. Iya. Berarti itu tempatnya sama yang pas waktu lu break bukan sih? Yang lu ngeliat sosok putih itu? Iya. Ternyata pas si dia cerita,
kan itu sama-sama bengong bang, sama-sama yang lihat ke atas gitu ya, karena posisinya kan begini nih, nyendernya dicerukan di jalur gitu kan. Jadi saat itulah si Hiding lihat, cuman ya dia diem-diem aja kan. Terus oh ya saya lupa yang mana tuh teman saya, ada yang ternyata dia ngerasa diikutin bang. Jadi Diikuti? ketika dia kebagian jadi sweeper, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin bang. Oh makanya minta ditukar ya pada itu ya? Saya kurang tahu waktu itu keputusan kita untuk rolling atau tukar posisi itu karena alasan apa. Cuman kalau yang saya ingat itu kita ngeliat dari tenaga bang. Kalau yang masih kelihatannya ini kita taruh belakang itu bang. Saya makanya saya jadi sweeper sempat juga karena biar nggak jauh lah jaraknya. Dan gue penasaran nih bang sama sosok putih yang lu lihat ini apa bentuknya tuh bang? Dia bentuk kayak manusia atau? Iya, kalau bentuknya kan tinggi, cuman dia nggak ada mukanya bang. Nggak ada mukanya? Nggak ada mukanya, jadi polos aja putih. Tapi kelihatan badannya, tangannya, kakinya kelihatan gitu bang? Tangannya tuh gini bang, jadi bukan kayak orang pada umumnya. Jadi kayak ditutup pakai jubah putih aja itu. Makanya nggak kelihatan wajahnya gitu bang? Cuman karena saya waktu itu masih anak-anak SMA masih labil ya. Apalagi kan kalau bisa panik kan, kalau saya lebih banyak nunduk bang. Iya. Lebih banyak nunduk. Ya udah, apa yang lu lihat ya lu rasain aja pada saat itu ya. Bener. Dan ini pendakian kedua lu bang pada saat itu? Iya, kedua. Sampai sekarang lu ke Gunung Slamet itu udah lebih dari 3 kali mungkin bang? Terakhir 2014 berarti saya udah 5 kali bang. 5 kali ke Gunung Slamet. Yang menurut lu dari segi horornya yang epic ya yang kedua ini? Yang kedua ini bang justru. Tapi setelah itu nggak ada horor lagi bang pas pendakian lu? Kalau horor sih nggak ada, cuman kita ketemu ya badai ya, wajar ya. Waktu di pos 5 saya sempat kena badai bang. Di pos 5 Gunung Slamet itu badainya kenceng banget sampai saya mutusin untuk nggak lanjutin lagi tuh ke pos berikutnya. Jadi mungkin dari 5 kali naik Gunung Slamet yang dapat horornya cuma 1 ya, yang kedua ini. Iya, gitu. Enggak semuanya horor semua gitu berarti bang? Dan karena mungkin belajar dari kejadian yang pendakian kedua itu, saya udah menghindari pendakian malam bang. Jadi udah normal-normal aja berarti, naik siang aja. Pagi gitu ya? Sampai sekarang berarti itu? Sampai sekarang saya menghindari perjalanan malam untuk naik ya. Oke. Bang Angga, thank you banget bang udah datang dan mau berbagi pengalaman pendakian di Gunung Slamet itu pada tahun 2006. Keren banget sih, 18 orang, 5 orang perempuan ya. Termasuk masih sekolah pada saat itu. Iya. Waduh. Kelas 1 mungkin bang? Kelas 1 SMA. SMA ya. Oke bang. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan bang buat teman-teman semua, atau mungkin tadi sempat punya YouTube juga katanya bang? Apa nama YouTube itu bang? Jejak Sikling. Jejak Sikling. Nah ini menceritakan tentang apa tuh? Vlog pendakian kah atau gimana? Ya boleh dibilang ini vlog pendakian dan juga motovlog bang. Motovlog? Iya, karena sebenarnya saya pengen punya YouTube sendiri itu udah lama bang. Cuman karena saya orangnya males ngedit segala macem, baru di tahun lalu bang saya kembangin tuh. Oh, baru dijalanin tuh. Iya. Oke, iseng-iseng aja berarti ya. Iseng aja, terus saya juga sekaligus mendokumentasikan kegiatan saya. Dan saat itu saya rutin tuh untuk ngupload di channel YouTube saya itu. Oke, Jejak Sikling ya. Jejak Sikling. Oke, dan pesan-pesannya apa nih bang? Oke, buat teman-teman untuk melakukan pendakian itu perlu persiapan yang matang. Manajemen waktu, manajemen logistik itu penting. Dan juga puncak dari segalanya adalah keselamatan. Oke, kembali ke rumah dengan selamat pasti. Betul. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.